Yang kedua, yang terakhir, ayat 29 sampai 37. Jadi mengapa kasih itu bukan hanya sekedar teori? Karena apa? Kasih itu harus dinyatakan dengan apa, Bapak Ibu? Dengan tindakan, ya. Ketika ahli Taurat itu memberikan jawab, masih saja apa? Ingin membela diri, ya. Ingin bertanya lagi, siapakah yang dimaksud sesama manusia itu, ya? Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat 28. Nah, Bapak Ibu Saudara, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus merupakan sebuah gambaran mengenai kasih terhadap sesama manusia. Hal ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai siapakah sesama manusia di ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia, ya. Mari perhatikan ketika Yesus memberikan contoh mengenai sesama manusia. Ayat 31. Oke. Ada siapa Bapak Ibu? Seorang imam. Bapak Ibu Saudara tahu imam ini siapa? Imam ini adalah orang-orang yang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan di Bait Allah. Betul ya? Imam Lewi itu pekerjaannya di situ. Tetapi ketika melihat orang yang dirampok, ya, betul ya? Ketika dia melihat, seharusnya ketika melihat, kalau tergerak dengan belas kasihan atau memang benar-benar sadar bahwa ini sesama manusia, harusnya di apa? Ditolong. Tetapi apa yang terjadi? Melewati begitu saja dari seberang jalan. Lewat ngarepe ora, ya, betul ya? Lewatnya tetapi lewat seberang jalan. Mending kalau misalnya kadang-kadang ada orang yang mungkin kecelakaan di pinggir jalan gitu, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kadang-kadang kita melihatnya, ya kan? Tetapi kan kita tidak mencoba untuk lewat di seberang jalan. Seolah-olah apa? Pura-pura tidak melihatnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ayat 32. Oke. Lewi ini adalah orang yang dikhususkan juga untuk melayani Tuhan, untuk mempersiapkan ibadah di Bait Allah. Ketika melihat orang yang dirampok, melihat nggak orang ini? Melihat ya, betul ya. Firman Tuhan katakan orang Lewi ini melihat. Tetapi apa? Apa yang dilakukan? Melewati begitu saja dari seberang jalan. Aduh. Kalau Bapak Ibu Saudara butuh bantuan, butuh pertolongan, kira-kira ketemu dengan dua orang ini yang pura-pura nggak melihat, bagaimana sikap kita? Ya pasti kita mungkin, aduh, saya lagi butuh bantuan, mungkin bannya bocor atau apa, kok tidak ada orang yang nolong, hanya lewat pentelengi tok kayak gitu ya. Ini sangat-sangat menyakitkan. Tetapi kita bisa melihat nih, ayat 33 di situ, ya. Ayat 33 Bapak Ibu Saudara. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, apa yang terjadi di situ? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita tahu bahwa orang Samaria ini adalah orang di mana memang pecahannya dari bangsa Israel, ya. Orang Samaria ini nggak punya hukum. Mereka adalah orang-orang yang kawin campur di situ. Jadi mereka adalah ya tidak mengenal Allah Israel seperti orang Israel pada umumnya, ya, dan dikucilkan. Mungkin mereka nggak punya hukum Taurat seperti orang Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan di sini, setelah tergerak oleh belas kasihan, ayat 34 berbunyi apa Bapak Ibu? Ia pergi kepada siapa? Kepada orang yang dirampok oleh penyamun-penyamun. Ya.
hati yang berbelas kasihan, dia datang menghampiri orang yang sedang sekarat itu dan menolongnya. Mungkin kalau kita gambarkan Bapak Ibu Saudara, orang yang dirampok itu adalah sama seperti kita, orang yang berdosa. Orang-orang yang seharusnya membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang seharusnya membutuhkan anugerah Tuhan. Tetapi kita bisa perhatikan, Yesus dengan inisiatifnya menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Ya, memberikan anugerah kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang punya inisiatif adalah Allah. Datang ke dunia ya melalui pribadi Yesus Kristus untuk menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang Samaria ini pun juga seperti itu. Tergerak oleh belas kasihan, kemudian dia datang menghampiri orang yang dirampok ini. Bukan hanya datang menghampiri, menolong, kemudian ditempatkan di penginapan, dikasih uang. Kalau kurang nanti saya kembali akan memberikan kekurangannya. Ini luar biasa sekali. Pelajaran penting Bapak Ibu Saudara. Hati yang berbelas kasihan kepada sesama manusia selalu berujung suatu tindakan atau aksi yang konkret atau nyata yang ditujukan kepada siapa saja tanpa memandang golongan, suku, kelompok, atau agama tertentu. Yesus pun ketika melayani di bumi ini, semuanya yang dia lakukan itu atas dasar belas kasihan. Ketika ada orang yang lumpuh, dibawa dengan tandu sampai dijatuhkan dari atas, tergerak oleh belas kasihan. Ketika ada 10 orang kusta, tergerak oleh belas kasihan. Karena belas kasihan Tuhanlah kita bisa diselamatkan. Selain itu apa? Menjadi bukti yang otentik bahwa seseorang itu sudah mengalami kasih dan anugerah dari Allah. Jadi ketika kita memiliki belas kasihan yang kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita, itu adalah bukti ya bahwa kita sudah mengalami kasih dan anugerah Allah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak mungkin mengasihi Allah ya. Tetapi di sisi lain justru malah membenci ciptaannya. Kita tidak bisa mengasihi manusia kalau kita tidak bisa mengasihi Allah terlebih dahulu. Kita tidak bisa mengasihi orang yang ada di sekitar kita kalau kita tidak mengasihi Allah terlebih dahulu. Ya. Ini bukan mengabaikan atau menduakan orang-orang terdekat kita ya, bukan ya. Karena apa? Kalau kita bisa mengasihi Allah, kita sudah bisa kita menerima anugerah Allah, tentu kita akan bisa mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Bukan hanya orang terdekat kita, tetapi orang lain pun kita bisa kasihi. Tanpa memandang golongan, suku, kelompok, atau agama tertentu. Orang Samaria itu tidak bertanya, agamamu opo? Nek beda ora tak. Itu kan fakta yang terjadi saat-saat ini. Ditanya, kamu dari suku apa? Oh, suku berbeda. Nggak ditolong. Wah, itu nggak benar juga. Ya, kasih yang nyata itu tidak memandang hal-hal yang seperti itu. Ya, sehingga apa? Ketika kita bisa memiliki kasih Allah, ketika kita bisa mengasihi Allah, ya, kita pun seharusnya bisa mengasihi sesama, mengasihi keluarga kita, mengasihi teman-teman kita, dan mengasihi orang-orang yang tidak mengenal kita juga. Ya, itu yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Jadi kita tidak mungkin mengasihi Allah. Kita tidak mungkin mengasihi Allah ya. Di sisi lain malah justru kita malah membenci ciptaannya Allah. Kan lucu.
kontradiksi, ya, berlawanan. Berlawanan. Saya ingin memberikan kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu, ini sebelum saya mengakhiri khotbah saya ya, beberapa waktu yang lalu, seminggu ini, saya dengan Ori itu sedang melakukan perjalanan yang memang pada waktu itu aktivitasnya sangat padat sekali di hari Rabu. Karena pada waktu anaknya Mas Eko sakit di Bukateja, itu saya menjenguk ke sana. Kebetulan di situ hujan sangat deras sekali. Dan itu hampir tidak berhenti di situ, ya. Karena akhir-akhir ini memang saya harus bolak-balik gitu kan, ngatur waktu supaya saya bisa di sini, saya bisa di Purbalingga. Kemudian saya dengan Ori nekat untuk pulang ke Purbalingga dengan keadaan hujan yang sangat deras sekali, ya. Perjalanan begitu nyaman, tidak ada gangguan apa-apa. Memang harus naik turun karena harus membeli beberapa barang yang dibutuhkan oleh istri kebetulan. Kemudian sampailah di lampu merah mewek. Di situ ada satu pick up ya, pick up yang membawa bambu itu penuh, ya, mogok di tengah-tengah lampu merah itu. Bahkan dia tidak ada kena, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak ada teman, hanya satu orang saja. Dan sudah mohon-mohon sama orang-orang supaya membantu untuk mendorongnya. Tidak ada yang membantu. Karena itu dalam keadaan hujan yang sangat deras sekali. Kemudian saya dengan Ori minggir motornya, ya. Saya turun, kemudian saya mendorong dengan Ori, cuman berdua, ya. Keadaan perut yang sudah lapar, karena kami pengen cepat-cepat sampai di rumah nanti makan, ternyata di tengah jalan kami harus mendorong pick up yang isinya bambu full. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dengan kekuatan yang tersisa, kami mendorong truk itu bisa jalan, ya, pelan-pelan. Tetapi beratnya luar biasa, ya. Di tengah jalan itu memang ada yang membantu, cuman satu orang sepertinya. Sandal saya lepas, ya udah tak buang ke pinggir jalan dulu, saya dorong lagi sampai di seberang jalan yang ke arah Purbalingga. Enggak terlalu jauh. Setelah itu apa, Bapak Ibu Saudara? Jantung itu terpacu sangat kuat sekali, terus saya lemes. Saya laparnya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya udah gemeteran badan saya. Aduh, ini kalau kita nggak dorong sebenarnya lapar kita cukup. Karena apa? Kita masih di perjalanan. Tetapi karena sudah menghabiskan tenaga yang cukup besar, ya, sehingga apa? Membuat saya itu lemes sekali. Lemes banget. Ngos-ngosan. Kalau bahasa Jawanya itu menggeh-menggeh, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Saya bertanya kepada Ori, kok Pak sopirnya tadi sudah mohon-mohon begini kok nggak ada yang nolong ya, kayak gitu. Karena hujan deras, Pak. Ya. Tetapi saya sadar bahwa kehidupan kita harus jadi berkat. Meskipun dilihat orang kayak orang gila, Bapak Ibu Saudara. Nggak pakai sendal, hujan-hujan dorong pick up. Tapi puji Tuhan, kami bisa menjadi berkat kepada Pak supirnya yang mungkin dia juga saat itu masih sendiri dan harus memperbaiki mungkin mobilnya itu sendiri. Tetapi dari hal kecil itu kita bisa menyatakan kasih Tuhan, bahwa kasih itu tidak melihat siapa orang itu, tetapi kasih itu harus kita nyatakan dan kita wujudkan dengan tindakan kita. Ya. Kesaksian itu mungkin menjadi satu hal motivasi buat saya secara pribadi, supaya dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat. Cerita yang unik ini, yang asik ini, biarkan menjadi kesaksian yang memberkati kita semua di dalam mempraktekkan setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Apa yang ingin kita lakukan? Apa yang ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita? Berusahalah senantiasa mengasihi Allah dengan hidup taat akan setiap perintah-perintahnya. Ya. Mari kita berusaha untuk mengasihi Allah dengan taat akan setiap
perintah-perintahnya. Yang kedua, nyatakanlah kasih Allah dengan tindakan nyata. Dimanapun kita berada, tanpa memandang status sosial. Di sekitar rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dimanapun kita berada, kita harus menyatakan kasih Allah dengan tindakan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini senantiasa menguatkan setiap kehidupan kami. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu ini kami percaya. Kami boleh menyatakan kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Baik di rumah, baik di sekolah, baik di tempat kerja, baik di jalan sekalipun Tuhan kami percaya. Biarkan kehidupan kami dapat menyatakan kasih-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Hal itu adalah satu bukti bahwa kami taat kepada Engkau. Itu satu bukti bahwa kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, untuk kami senantiasa mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah firman-Mu ini menguatkan setiap kehidupan kami.